Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari jalan gelap gulita menuju jalan yang terang dan Islam. Perkenalkan, saya Muhammad Syahibullah sebagai MC. Saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan, yaitu pembacaan surat Al-Fatihah. Yang kedua, khitbah yang disampaikan oleh ustaz-ustaz yang ganteng-ganteng ini semua. Dan yang ketiga, penutup. Tak usah berlama-lama, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca Ummul Quran ala hadiyah wa ala kulliyatin sholihah. Al-Fatihah. Dan selanjutnya yaitu khutbah yang disampaikan oleh ustaz-ustaz. Ustaz yang pertama yaitu ustaz yang sangat apa kata ustaz? Yaitu Rafa Bahtiar Harapan. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para alim, para ulama, wabil khusus kepada pengasuh pondok pesantren Rawdatul Quran Al-Masyhur, yakni Kiai Haji Muhammad Humaydi Syuhud Al-Hafidz beserta keluarganya yang saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Dan tak lupa pula kepada teman-teman saya sepenaumat dan seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa berkumpul di muhadharah kali ini dengan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau menjunjung kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang yang Indonesia Madinah. Berdirinya saya sini akan berbicara tentang keberadaan kalian di antara umat terdahulu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keberadaan kalian di antara umat terdahulu seperti permisalan antara sholat asar hingga matahari terbenam. Pemeluk Taurat diberi Taurat dan mereka mengamalkannya hingga pertengahan siang. Kemudian dan mereka tidak bisa lagi mengamalkannya, sehingga diberi satu qirot, lalu pemeluk Injil diberi Injil dan mereka mengamalkannya hingga sholat asar didirikan. Lantas mereka tidak bisa lagi mengamalkannya. Dan mereka diberi satu qirot, kemudian kalian beri Al-Quran dan kalian mengamalkannya hingga matahari terbenam. Lantas kalian beri masing-masing dua qirot. Orang-orang ahli kitab pun protes. Kata orang ahli kitab,
Mereka dalam kurung kaum muslim lebih sedikit bekerja daripada kami, tapi mengapa mereka lebih banyak pahalanya? Allah menjawab, apakah berarti aku mendolimi hak kalian? Mereka menjawab tidak. Allah kemudian berfirman, itulah keutamaanku yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Jadi surat Bukhari. Itu saja yang bisa sampaikan. Bila ada yang salah, mohon maaf sebesar bertanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali yang disampaikan oleh Ustaz Rafa. Tadi saya tidak ada apa yang diterangkan karena cepat sekali. Dan selanjutnya yaitu penjelasan selanjutnya yaitu Rizki. Bapak dan Ustaz kami persilakan. Bapak Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Quran Al-Masyhur, yakni Kiai Haji Muhammad Humaydi Zuhud Al-Hamid beserta keluarganya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Berdirinya saya di sini akan memotong dengan dua saudara yang saling mencintai. Ali dan Mustafa adalah saudara yang pergi ke negara bersama-sama dan pulang bersama-sama. Keduanya saling membantu untuk menunaikan kewajiban mereka. Keduanya membaca pelajaran mereka di rumah dan di sekolah dan bermain bersama-sama pada waktu bermain. Pada suatu hari Ali memberi dua buah kitab di mana ia berkata kepadanya, wahai ayahku, tolong beritahukan aku di mana saudaraku Mustafa. Aku ingin menghadiahkan kepada sebuah dari kitab ini. Ayahnya sangat gembira dan memberitahu bahwa saudaranya berada di ruang belajar. Maka pergilah Ali dengan saudara menuju ke ruang belajar. Saat itu saudaranya sedang mengulangi pelajaran. Pelajarannya, Ali memberi salam kepadanya dan memberinya buku. Ia tersenyum gembira. Mustafa menerima dengan mengucapkan terima kasih kepada saudara atas hadiahnya yang berharga. Kemudian Mustafa memberikan kepada Ali sebuah barang mungil tempat menyimpan pensil. Ia berkata, ini hadiahku untuk wahai saudaraku yang mulia. Ali senang sekali terhadap saudaranya yang gembira menerima kota itu serta berterima kasih kepadanya. Ketika guru mereka mendengarkan cerita itu, ia sangat gembira terhadap kedua anak itu dan memuji mereka di hadapan murid-murid. Beliau berkata, wahai anak-anak, lihatlah kepada Ali dan Mustafa. Lihatlah kepada Ali dan Mustafa, alangkah berbahagianya mereka. Jadilah kalian semua seperti kedua saudara ini agar kalian hidup bahagia dan senang. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, berat sekali apa yang dikatakan oleh Ustaz Rizki, yaitu tentang bagaimana sama saudara saling berkembang. Yaitu apa? Ali dan Mustafa tadi. Jadi kita harus tolong ya. Dan tak usah lama-lama, kita panggil Ustaz yang selanjutnya. Ini yaitu Ustaz yang paling kecil. Apa? Pandai berbagai kata-kata. Kalser. Yaitu In'amal Maulana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati beliau pengasuh pondok pesantren Raudhatul Quran Al-Masyhur, beserta yakni Kiai Haji Muhammad Rumaidi Syuhur Al-Hafiz, beserta keluarga beliau yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberi kita hidayah serta sehingga kita bisa berkumpul pada acara muhadharah pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, mari kita semoga salam serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana syafaat beliau yang kita nantikan kelak di yaumul mahsyar dan yaumul qiyamah. Saya akan bermuhadharah tentang perjuangan menghafal Al-Quran. Untuk menghafal Al-Quran memang tidak mudah, dan menghafal Al-Quran tidak sama seperti menghafal hal yang lainnya. Jika kalian menghafal seperti menghafal musik seperti kitab soroh kayak gitu, itu setelah kalian menghafal itu kalian tidak bertanggung jawab untuk bermurojaahnya gitu. Pokok intinya itu kalian tidak berdosa kalau kalian tidak bermurojaah. Tapi kalian kalau menghafal Al-Quran itu otomatis kalian itu kedatangan kewajiban yang begitu besar. Maka dari itu teman-temanku sekalian, kalian harus semangat untuk menghafal Al-Quran. Coba sambut Pak. Maaf, ada kesalahan editor barusan. Apa lagi? Tipe. Operator maksudnya itu. Maaf, sensor. Kita kembali ke laptop dan kita akan harus semangat menghafal Al-Quran karena ujiannya memang besar. Tapi salah. Iya, hadiahnya memang besar. Ya, cobaannya juga besar gitu. Contoh bentar. Mati boleh. Dia nyaman. Loh.
Ya teman-temanku, memang ada emang besar, tapi hadiahnya lebih besar gitu loh. Contoh kalian diuji oleh sesuatu yang kalian cintai. Karena ketahuan. Tes. Ya, salah satunya kalian akan diuji oleh orang yang kalian cintai. Oh, tes. Seperti kalian. Seperti kalian mencintai seseorang, tapi kalian harus ingat di dalam Al-Quran ada wala taqrabu zina itu loh. Kalian harus ingat, jangan lakukan ya. Itu salah satu dari ujian kalian menghafal Al-Quran itu. Menghafal. Santai sedikit. Dengarkan Pak Ustadz ini. Ya. Kalian harus teguh pendirian, jangan sampai boyong untuk pertengahan. Kasihan orang tua kalian susah payah di rumah mencari nafkah atau mencari uang untuk kalian. Untuk sanggup makan nasi mie merah itu apa? Jangan uang, iya, uang 100.000 itu termasuk merah. Uang juga termasuk ujian dari kalian itu. Ujian kalian ada lupa saya salah skip. Kalian tidak boleh mengeluh selagi kalian bisa diberi kesehatan begini. Ingatkan itu penghafal Al-Quran. Kalian orang terpilih, dipilih oleh Gusti Allah gitu loh. Kalian harus banyak bersyukur. Kalian bisa setiap hari bangun tidur biasanya lihat HP, yang lihat HP itu kalian harus yang bangun tidur lihat Al-Quran untuk setoran ya. Setoran jadi close kadang ya. Itu memang ujian dari kita. Pokok intinya kudu sabar. Yang akan dihadirkan oleh Ustadz Aris menerangkan tentang sabar, insyaallah. Ya pokoknya itu oh iya di sini saya pindah ke sebelah. Ya cukup sekian dari saya karena ada tuan rumah habis barusan jemput kata-kata ini tinggalkan satu persatu untuk kalian para penghafal Al-Quran saya tetap satu pesan ya guys ya. Yang guys dengarkan guys. Jadi saya ini pernah dengar siapa beliau insya Allah yang gini loh. Gimana loh? Saya coba. Hasil yang indah tidak bisa dicapai dengan jalan yang mudah. Keren banget. Ya. Ya kok pribadi nang ngomong kok beras sak kilo to kayak tak sakno. Saya tutup, saya akan izin mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Imam, yaitu bagaimana perjuangan ketika menghafalkan Al-Quran. Jadi kita itu harus sabar. Nanti bisa selanjutnya yaitu kita cari bapak dan bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para adik, para ulama dan ya, terima kasih sudah diwakilkan. Saya tidak menuntut kalau begitu. Sudah. Saya teruskan di sini. Dan saya Ta'wimi, pengasuh Pondok Pesantren Rawdatul Quran Al-Masyhur, yakni Kiai Haji Muhammad Humaydi Syuhud Al-Hafiz, serta keluarga yang saya tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Langsung saja saya akan menerangkan kesabaran. Kesabaran itu seperti sabir. Tahu apa sabir itu? Sabir itu sejenis tanaman obat yang rasanya pahit, seperti lidah buaya. Loh, kau tidak percaya dong? Tanyakan ke Robi. Obatnya rambut itu dijawab. Dan tetapi hasil yang didapatkan setelahnya lebih manis dari madu. Jadi setelah diskon, kata diskon, saya tidak coba ya itu anak-anak. Saya tak diskon, kayak di ilok iya. Hah? Sensor. Kalau di ilok-iloknya apa? Cari ganteng dia sabar seperti madu manis seperti madu. Dan sabar seperti menghafalkan. Kita kalau menghafalkan Al-Quran mulai jam 1 mulai duhur sampai jam 2. Kalau dia antar itu masih belum dikasih, masih belum diberikan lancar. Jadi harus sabar. Tapi dia sabarnya, dia ada jam ngajinya. Itu ngaji apa ngomongan apa guyon apa tidur. Ya termasuk itu termasuk. Tapi kalau mari duhur sampai jam 2 ngaji, insya Allah lancar. Itu saja saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Seperti yang dikatakan Ustaz tadi, yaitu sabar itu dibuatkan seperti lidah buaya. Terus sabar kan lidah buaya, Pak? Itu lidah buaya. Baik namanya tadi akhirnya dengan kemanisan. Diskon. Ya, jauh. Nggak usah berlama-lama, kita panggil Ustaz yang selanjutnya. Ustaz yang selanjutnya yaitu Ustaz yang keren, lebih bawah, sangat. Nah, yaitu firman Maulana, silakan. Muhammad Muhammad.
ikutan habis. Narkis Korea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas segala Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah kepada kita semua, yang dimana kita bisa bertemu di majelis yang penuh barokah insyaAllah. Amin. Dan pula salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari jalan walaupun sama jalan yang Islam. Berdirinya saya di sini akan menerangkan tentang kasih sayang seorang ayah. Ada seorang laki-laki mempunyai seorang anak yang keras kepala. Seringkali ayahnya melarangnya mengganggu binatang dan memanjat pohon. Akan tetapi ia tidak mendengarkan perkataannya. Pada suatu hari, ia memukul seekor kucing. Maka kucing itu menggigit kakinya sehingga melukai dan ia merasa sangat kesakitan. Ia tidak dapat tidur ataupun makan karena sangat sakit. Maka ia memanggilkan dokter dan menderita kerugian yang banyak untuk biaya dokter dan harga obat-obatan. Akan tetapi ayahnya ingin ayahnya tidak memperbolehkan hal itu karena ia ingin anaknya lekas sembuh. Beberapa waktu kemudian sembuh anaknya, maka anak itu insaf dari kebiasaan yang buruk dan berjanji kepadanya untuk selalu melakukan nasihat-nasihatnya dan tidak menentangnya, sehingga ia selamat dari gangguan dan ia pun hidup senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, sangat menggugah hati ya apa yang dikatakan oleh Ustaz Firman. Dan selanjutnya saya panggil Ustaz Fikri, kami persilakan. Allahumma Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Masyhur, jadi Kiai Haji Muhammad Haji Syukur Hafid, yang sangat saya berdirinya saya di sini akan menerangkan tentang Rosadi dan para tetangganya. Rosadi adalah anak yang baik hati dan sopan santun. Ia dicintai oleh keluarga dan tetangga-tetangganya karena ia tidak mengganggu anak-anak mereka dan tidak bertengkar atau saling memaki terhadap mereka, dan Rosadi tidak pula memutuskan hubungan dengan seorang pun dari mereka. Ia belajar bersama anak-anak tetangganya di satu sekolah. Jadi Rosadi belajar anak-anak tonggoy. Apa tonggoy tak? Senang belajar. Biar Rosadi setiap hari jika hendak pergi ke sekolah, ia berjalan bersama mereka. Begitu pula jika hendak pulang. Pada waktu bermain, Rosadi bermain bersama mereka. Ya foto tak? Rosadi foto ya. Foto kata-kata. Ia suka membantu orang-orang yang membutuhkannya dari mereka. Bila tidak melihat salah seorang dari mereka, Rosadi pun menanyakan apabila sakit, ia datang menjenguk ke rumah. Jadi ada semua nak koncoy Rosadi loro, kangen yang apa? Boleh Rosadi.
Nanti kan sisi Rosadilan. Jadi koncoe jeneng Imron. Demikianlah hidup Rosadi bersama anak-anak tetangganya. Dan Imron dalam keadaan senang dan gembira, bersatu dan penuh persahabatan dengan sopan santun dan kebaikan hatinya. Demikianlah cerita dari Rosadi dan Imron dan anak tetangganya. Cerita persahabatannya sopo itu? Rosadi dan Imron. Demikian dari saya. Bila ada kata yang saya sindir ataupun salah kata, saya mohon minta maaf dengan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semua luar biasa sekali ya Mas. Yang disampaikan oleh Ustaz Fikri yaitu bagaimana cara Rosadi menjaga sikap pada teman-temannya yaitu Imron dan tidak menyakiti hati, saling membantu, solidaritas agama yang sangat kuat. Dan selanjutnya yaitu Ustaz Faiz dan tempat kami persilakan. Bapak Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan Syabal Asr sehingga kita bisa berkumpul di pondok yang insyaallah barokah ini yaitu Asri. Salam-salam kami ajarkan kita Nabi Muhammad SAW dan telah membawa dan ajaran Islam bagi penyelamat menuju zaman yang terang benar ini yaitu Adil Islam. Dan tidak lupa takrimah tashrifah takrimah dari Sayyidina Al-Walid Abu Yana Muhammad Faid Syul Al-Hajj Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayat di sihat dan ma'afiyah. Dan tidak lupa kepada teman-teman yang saya cintai, semoga digampangkan dosa-dosanya serta bisa ziarah ke Mekah Madinah. Hasil saya pembawaan menuju hidup yang bahagia. Kebutuhan manusia itu meliputi dua hal, yaitu kebutuhan materi dan biologi. Yang materi yaitu kebutuhan pokok, uang dan makan. Yang dimana manusia kalau tidak punya uang dia tidak makan. Dan jadi dari Ustaz Sopo sing ngajar teh Jumat biasanya terus. Kalau tidak ada fulus, hidup tidak akan mulus. Yang kedua yaitu kebuatan biologi, yaitu kasih sayang dan cinta. Makanya semuanya wayai Rabi, karena Rabi itu suatu sunnah yang harus dilakukan umat-umatnya Kanjeng Nabi, dan dimana Nabi-Nabi terdahulu melakukan nikah. Dalam menjalani kehidupan tersebut manusia tidak lepas dari cobaan dan ujian. Sebagaimana apabila pohon itu akan berbuah, maka dia akan turun lebih dalam dan akan merasakan kegelapan, kesendirian, dan tidak punya teman. Begitu juga kalau manusia apabila kepingin hidupnya itu sukses, maka tidak luput untuk belajar dan untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa dan menggarisbawahi. Kayak tadi ada yang ngomong kayak malang ngaji jam 2 itu ngomong-ngomongan. Maksud dari omong-omongan ini cok ngomong diri. Aduh ini loh, kok ngomong diri sih. Jadi ini Ustaz Hasan ini kepingin ngejar arek kan jadi kemau ketularan iso ngaji bareng. Lah itu kepingin ngajari arek bareng-bareng belajar lagu. Dalam orang gitu. Lah itu jalur iki apa?
perpendapat aku ya iso ae sih gelem-gelem sekiranya gak ganggu waktu yang itu dari saya. Apabila ada salah saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali, ya Allah, luar biasa. Apa yang dikatakan oleh Ustaz Saidnya itu dia itu jadi dia itu apa itu selanjutnya kita selanjutnya sekalian dengan penutup, apabila saya ada salah dalam penyampaian mohon dimaklumi. Saya yang dan demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komen sebagian yang jawab sana. Waalaikumsalam. Ih, saya dorong aku kata mang deh, aku ingat kata Pak Barok ya, Allah pernah salam, yang sering salam di jawab itu. Moro Pak Mang, kau kan jawab, Bu Mang, Bu Ringi. Nah, Pak Barok, saya mari kemarin itu berkata, kamu jawab, Pak Barok, udah jawab, dijelaskan ya. Nah, kalau misalnya ini wajib, kemudian ngeliat foto lanang-lanang, kecuali tidak wedok nang lanang makro. Paham tak? Ya, kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah ajma'in. Hawanya agak dingin ya? Apa saya anu ya. Saya nggak bisa anu ya ini, nggak bisa panjang-panjang anu maturnya. Saya ada undangan apa mari gitu ya, nanging anu gitu gambar Al-Qur'an gitu, itu undangan kali ini. Jadi tak terus kita siap. Salam itu wajib, anu, podo lanange, lanang podo lanang itu wajib. Kemudian guru nang murid, tapi podo lanang, wedok, sing jawab lanang makro. Ah, paham tak? Asal kok mau wedok? Paham? Ya, iya benar. Lek lanang nang wedok makro lho yo. Meneng lek nang pacare haram. Krungu baca-baca. Apa? Ah, wis gawe haram iki. Kan aku ono niat ngono. Ya tanya kan. Ya tapi kan ono rasa koyo seneng nah, yo. Loh. Itu lama. Apa? Nah itu beda kan ono jenenge taruh. Yo, iku makane ilmu dorong ya. Si dorong bayar, si umur semua lah ini. Dulu, paling perkiraan nomor 24 mulai taruh. Oh, enten pun. Dalam? Insya Allah nanti. Lihat darah yang dipendot. Ampun. Betul. Terus itu nama contohnya tepak wayang apa namanya ya? Oh, dia kalau kan dia konek guru nih istri wedok. Kalau jauh ya makro, tapi gimana lagi kalau guru nanti sakit hati gimana ya? Jadi ada ya melegakan gitu deh. Ah ya melegakan. Wait, ada kamu mana? Selawatan apa?
Terus tapi lagi tinggi kulo. Lho, sarane keren kulo tuh. Mana tinggi sih? Berarti udah apa kok mana tinggi? Kok ngoten? Kesasaran. Oh, ngoten dah. Kulo pernah disanjangi lek carane nyekok-nyekok ngoten niku teng Ustaz Sapi. Kan Ustaz Sapi kan pernah ngajarin begini. Nah, niku lari-lari pernah tanya, ono pertanyaan deh, ngoten Ustaz Sapi. Entah sinten sing tanglet entah cak depan cak Imron balik. Terus tanya gini, Ustaz, gimana cara kalau nyengkok enteng tak? Loh, nyengkok itu ngene caranya. Itu katanya. Loh, apa jadi sih? Oh, bayo. Wis nek kene. Nek enteng lah. Lah, nek tempat jalan-jalan ku yo ambil mlaku ini. Tenggorokan gua ambek ini. Ini. Nah, coba berarti ini. Maksudnya kayak pelak mana? Kerja. Kan lo lemes-lemes dewe. Ngono. Terus lek ini tambah suara tinggi. Dari ini, apa sirahe dicemplungna nang gede, nang banyu. Ini bunga-bunga. Bilang jam kan. Sawate. Nek aku tak jadi terusno, mati lho, ya apa? Ditutup terus mlebu. Bunga-bunga we. Wah. Jan. Sakwate, tapi lek dakwat wis. Sampun sakwate, sak menit. Wis sak menit we, coba tambah cici-cici ngono. Lek moro kuate sak menit moro langsung digawe 2 menit. Wis, mesti hati. Moro ono innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamat tinggal dunia. Ngono Pak. Alang-alang cocok. Terus apa nih? Wis utare. Aduh, saya kurang ya. Oh nggih ta. Nggih, Bun. Napa? Hah? Matur, Bun. Betul kan kita kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahumma arzuqna wa auladana wa azwajana wa ahlana wa dhurriyatana wa salamana wa dhurriyyatana wa ma'adana as-salah wal falah wal najah wa sa'ada wal ma'unah ar-rahmah wal barakah was salamah wal istiqamah fi kulli mu'mina wa hajatina. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.